Oke, selamat pagi, selamat siang, semangat sore semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak Dery ya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Oke, setelah minggu lalu kita belajar mengenai banyak sekali pertempuran-pertempuran ketika Sekutu dan juga Nika datang ke Indonesia, maka kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya upaya-upaya dari Nika atau Netherlands Indies Civil Administrasi dan juga upaya-upaya dari Republik Indonesia untuk mempertahankan posisinya masing-masing. Seperti kita ketahui, Nika menginginkan untuk berkuasa kembali di Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan Republik Indonesia berusaha mempertahankan proklamasi yang sudah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kenapa kok sekarang kita bahasnya cuma antara Nika dan RI, sekutunya kemana? Nah, untuk sekutu ini setelah peristiwa pahlawan Surabaya, pertempuran 10 November, mereka ini kemudian tidak banyak lagi turut campur dalam urusan-urusan yang melibatkan konflik antara Indonesia dan Belanda, karena memang tugas mereka sudah selesai. Oke. Nah, ini gambar dari Hubertus van Mook. Ini Van Mook nih, Gubernur Jenderal yang harusnya berkuasa bersama para tentaranya, dengan tentara Kenil dan juga tentara Korps Special Troepen ya. Nah, ini simbol dari negara Hindia Belanda sebelum Indonesia mengadakan proklamasi ya. Oke. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Belanda yang dalam hal ini adalah Nika. Yang pertama, mereka melakukan yang namanya politik divide et impera. Seperti biasa, politiknya Belanda ini yang pertama selalu di bidang politik ini melakukan yang namanya pecah belah atau adu domba. Mereka ini paling tidak mau melihat jika bangsa Indonesia ini satu suara dalam menghadapi Belanda. Nanti kita akan cek lebih lanjut ya sebenarnya apa saja sih upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dari bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya, Belanda juga melakukan yang namanya operasi militer. Mereka nanti ada yang disebut dengan operasi produk dan ada operasi gagak nanti ya, ada dua, karena ada 2 kali agresi militer. Oke, jadi Belanda bukan cuma dari politik, mereka juga menurunkan militer mereka. Yang berikutnya, dari segi ekonomi, Belanda ini kemudian melakukan pendudukan tempat-tempat yang memiliki nilai sumber daya alam tinggi dan juga tempat-tempat pariwisata, dengan tujuan agar ekonomi dari Republik Indonesia ini nanti runtuh dan lama-kelamaan pasti nanti akan menyerah untuk menghadapi Belanda. Oke, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut sebenarnya apa sih upaya yang dilakukan Belanda yang termasuk dalam upaya politik divide et impera. Kita lihat. Yang pertama, Belanda mengadakan sebuah konferensi ataupun pertemuan di Malino di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946. Oke. Nah, ini dimotori langsung oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mook. Nah, tujuan dari konferensi Malino ini adalah pembentukan negara bagian terutama di wilayah Indonesia Timur. Jadi ini upaya Belanda untuk membuat negara-negara boneka kalau Soekarno bilang ya. Ini dengan upaya agar tidak banyak nanti wilayah-wilayah yang ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia. Oke, kita lihat sebenarnya siapa saja sih yang terlibat di sini. Di sini ada 39 orang delegasi dari 15 daerah yang kebanyakan mereka berasal dari Indonesia bagian timur. Oke. Nah, mereka diantaranya berasal dari Borneo. Kemudian ada juga yang berasal dari The Great Oos atau The Great atau daerah timur besar. Artinya daerah timur besar itu dari mulai Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Maluku, sampai, kalau Papua enggak ya, ini sampai ke Maluku. Kalau ini Borneo, ini khusus wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Kalimantan sekarang. Oke. Nah, di dalam konferensi ini dibentuklah suatu badan yang diberi nama Algemene Regering Komisaris yang nanti tugasnya untuk menjadi majelis ya yang nanti akan mempertemukan negara-negara yang dibuat nanti. Dipimpin waktu itu yang terpilih adalah Dr. Wehoven. Ini berasal dari Belanda. Dia ada darah Jermannya juga, bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan kalau dia pernah terlibat dalam tentara Nazi ya, Jerman.
Nah, dia ini nanti di bawahnya dia akan membawahi Raad van Departementshoeden, atau di dalamnya akan ada yang namanya disebut sebagai Komisi 7 yang terdiri dari perwakilan berbagai negara yang ada di wilayah Indonesia Timur, dari mulai Sukawati yang berasal dari Bali, kemudian ada Najamuddin dari Sulawesi Selatan, ada Dengah dari Minahasa, kemudian Tahia berasal dari Maluku Selatan, ada Dr. Lim Chaili dari Bangka, Belitung dan juga Riau, Ibrahim Sedar dari Kalimantan Tengah, Urai Saleh berasal dari Kalimantan Barat. Oke, jadi kita bisa lihat nih dalam Komisi 7 ini terlihat perwakilan-perwakilan dari wilayah-wilayah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, kecuali ini ya, Bangka, Belitung dan juga Riau. Ini ada di wilayah Indonesia bagian barat. Tapi mereka ikut juga karena kebanyakan penduduknya berasal dari kaum minoritas di zaman itu, dari etnis Chinese. Oke. Kita lihat apalagi yang dilakukan oleh Belanda nih. Mereka bikin konferensi lanjutan lagi nih sebagai kelanjutan dari konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Mereka bikin konferensi Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung. Apa sih yang dilakukan di sini nih pada tanggal 1 Oktober sampai 12 Oktober 1946. Nah, di sini Belanda lewat Hubertus Johannes van Mook bikin acara lagi. Tujuan diadakannya konferensi ini untuk mendengar pendapat minoritas. Yang dikatakan minoritas di sini di zaman Belanda itu adalah mereka penduduk-penduduk keturunan Eropa dan juga penduduk-penduduk keturunan timur jauh atau timur asing. Nah, mereka ini termasuk ke dalam ada orang-orang keturunan India, keturunan Arab dan keturunan China. Nah, ini tujuan dari Belanda ini mengumpulkan orang-orang dari etnis minoritas ini untuk diminta pendapatnya, mau kayak gimana nih mereka dalam konsep negara yang nanti akan dibuat. Oke, di sini dihadiri oleh golongan yang berasal dari keturunan Belanda ataupun orang Belanda asli dan juga orang-orang Chinese, orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Nah, apa yang dibicarakan? Oh, mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang pimpinan parpol, ada yang pengusaha, dan juga ada yang pimpinan dari organisasi. Bahkan nanti kita akan lihat beberapa mengusulkan mengenai adanya suatu keistimewaan di mana golongan Belanda ingin diberikan wilayah khusus di Indonesia. Mereka minta sebuah daerah yang nantinya mereka bisa hidup dengan gaya Belanda ya. Jadi mereka merasa bahwa gaya hidup yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ini tidak sesuai dengan gaya hidup orang-orang Belanda. Makanya mereka minta ada tempat khusus dan mereka meminta Irian Barat atau Papua ini jadi pusat penampungan mereka. Makanya nanti ketika sudah terbentuk negara-negara boneka ini, diharapkan orang-orang Belanda nanti bisa tinggal di wilayah Papua. Itu keinginan mereka. Oke, yang berikutnya nih, sebagai puncak dari pertemuan Belanda dengan calon-calon negara boneka ini adalah diadakannya konferensi di Denpasar, Bali. Oke, ini adalah konferensi terakhir yang tujuannya kurang lebih ya dari ketiga konferensi tadi sebenarnya menginginkan agar negara-negara atau wilayah-wilayah di Indonesia Timur dan wilayah-wilayah yang diundang tadi untuk tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Oke, ini diadakan tanggal 7 Desember sampai 24 Desember 1946. Nah, kembali diajarkan oleh Belanda, pimpinan Hubertus van Mook dan juga pimpinan dari majelis dari negara-negara boneka tadi ya, yaitu Dr. W. Hoven. Nah, ini yang dibahas di sini adalah membahas mengenai kelengkapan negara federal. Jadi, tujuan utama Belanda mengumpulkan wilayah-wilayah tadi ini sebenarnya Belanda menginginkan dibuatnya sebuah negara yang namanya negara federal. Jadi Belanda ini menginginkan nanti sistemnya wilayah bekas Hindia Belanda yang dari Sabang sampai Merauke ini akan dibentuk menjadi sebuah negara yang namanya Republik Indonesia Serikat, di mana setiap daerah nanti mereka akan berbentuk negara bagian masing-masing. Artinya tiap wilayah punya sistem pemerintahan sendiri, punya kebijakan masing-masing. Jadi mereka sangat tidak ingin terciptanya negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. Apa saja yang dibahas waktu itu? Yang pertama ada Komisi Mahkota yang mengurusi hubungan nanti antara negara federal yang akan dibuat dengan pimpinan dari Ratu di Belanda ya, Ratu Wilhelmina. Terus yang berikutnya ada pembentukan DPRS. Jadi akan dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Kemudian
dibahas juga mengenai kepala negara bagian. Maksudnya di sini nanti akan mencari pimpinan-pimpinan atau presiden-presiden di negara-negara bagian yang nanti akan dibentuk di seluruh wilayah Indonesia ya. Yang berikutnya adalah pembagian kekuasaan. Nanti bagian dari federal itu misalnya hubungan luar negeri, kemudian bagian-bagian dari negara bagian itu urusannya misalnya membangun jalan dan lain-lain. Itu nanti dibahas di konferensi ini. Yang berikutnya adalah mengenai pemilihan dari Menteri Negara Indonesia Timur, karena khusus untuk di konferensi ini sebenarnya ada beberapa daerah yang absen atau tidak ikut, yaitu kebanyakan yang berasal dari Kalimantan karena masih terjadi konflik yang mereka masih belum bisa menentukan siapa perwakilan dari wilayah Kalimantan atau Borneo ini. Jadi di sini fokusnya untuk membentuk negara NIT atau Negara Indonesia Timur. Nah, di sini juga dibicarakan mengenai kabinet yang akan dibentuk nanti. Kemudian di sini juga membicarakan mengenai keuangan. Dan yang berikutnya adalah mengenai otonomi. Nanti kita akan bicarakan wilayah-wilayah mana yang punya otonomi khusus atau otonomi daerah yang nanti bisa dibicarakan dalam konferensi ini. Nah, yang ikut di sini ini terdiri dari 70 orang, termasuk dari perwakilan dari Indonesia Timur dan juga kaum minoritas. Jadi bangsa Belanda dan juga orang-orang Chinese ikut dalam konferensi ini. Nah, hasil dari konferensi Denpasar ini menghasilkan sebuah negara namanya Negara Indonesia Timur, di mana 15 daerah yang tadi datang di konferensi Malino dan juga di konferensi Pangkal Pinang ini akhirnya disatukan menjadi sebuah negara federal yang bernama Negara Indonesia Timur, dengan kepala negaranya adalah Cokorda Gede Raka Sukawati dan Perdana Menterinya adalah Najamuddin Daeng Malewa. MPRS-nya dipimpin oleh Mr. Tajudin Nur. Nah, ini bendera dari Negara Indonesia Timur. Nah, untuk yang belum tahu sebenarnya wilayah Indonesia Timur itu yang mana aja? Nah, ini wilayah dari Negara Indonesia Timur. Paling barat ini dari mulai ke Bali sampai ke Maluku ya. Jadi Papua tidak termasuk dalam Negara Indonesia Timur karena memang nanti Papua akan rencananya diberikan keistimewaan dibikin negara yang terpisah.